Nah, di sini saya akan menganalisa antara psikologi komunikasi dengan profesi kejurnalistikan. Kira-kira apa ya kaitannya? Yuk simak video ini selengkapnya. Yang pertama, di sini saya akan membahas tentang pengertian psikologi komunikasi. Pengertian psikologi komunikasi merupakan salah satu cabang ilmu yang dimana di dalamnya membahas tentang interaksi manusia. Nah, ruang lingkup psikologi komunikasi ini sangat beragam, di antaranya yaitu mengetahui sifat, karakter, bahkan tingkah laku manusia yang berbeda-beda. Nah, oleh karena itu, sangat penting bagi seorang jurnalis memahami hal tersebut. Nah, kemudian saya akan menganalisis salah satu tokoh jurnalis senior, yaitu Aiman Wicaksono. Banyak sekali pengalaman beliau di dunia kejurnalistikan. Di usianya yang ke-44 tahun, beliau pernah menjadi reporter, pembawa acara, penyiar, bahkan produser eksekutif di RCTI. Selanjutnya, saya akan membahas tentang sensasi dan persepsi dari Aiman Wicaksono. Menurut saya, sensasi dari Aiman Wicaksono, beliau merupakan salah satu tokoh jurnalis laki-laki yang memiliki badan yang tinggi, gagah, berhidung mancung, berkulit putih. Kemudian, beliau juga memiliki followers Instagram sejumlah 173.000. Wah, banyak banget ya followersnya. Itu jurnalis atau selebgram? Secara persepsi, gaya wawancara yang dilakukan oleh Aiman sangatlah santai, tapi menggali informasi secara mendalam terhadap narasumbernya dan tidak perlu dengan memaksa narasumber. Ketika membawakan sebuah acara pun, Aiman terlihat sangat tegas dan berani dan dapat dikatakan sebagai the real journalism. Rasa ingin tahu Aiman membuat penonton kepo terhadap apa yang disampaikannya dan membuat para penonton menjadi tergila-gila dengannya. Wawancara yang dilakukan oleh Aiman merupakan komunikasi interpersonal, yakni komunikasi antara dua orang atau lebih. Kemudian di sini saya akan menganalisis tentang komunikasinya. Nah, jenis komunikasi yang dilakukan oleh Aiman merupakan komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Yang pertama yaitu komunikasi verbal. Komunikasi verbal merupakan komunikasi yang dilakukan secara lisan maupun tulisan. Secara umum, jenis komunikasi yang dilakukan oleh Aiman adalah jenis komunikasi verbal. Karena dengan komunikasi verbal akan lebih memudahkan komunikator dalam menyampaikan pesannya. Kemudian yang kedua yaitu ada komunikasi nonverbal. Istilah komunikasi nonverbal ini sering disebut sebagai bahasa isyarat, yakni gestur, mimik wajah, dan lain sebagainya. Ketika berbicara, Aiman Wicaksono seringkali menggerakkan tangannya karena sebagai simbol penekanan dan penegasan ketika apa yang beliau sampaikan. Dan misalnya ketika dalam keadaan berduka, Aiman selalu menunjukkan ekspresi sedihnya, merendahkan pembicaraannya, dan begitu pun sebaliknya. Tunjukkan pada Anda ada bagian tubuh yang kemudian dikirimkan ke laboratorium forensik untuk diteliti, dan saya ditemukan bagian tubuh yakni tulang dari almarhum Budi. Saya tidak mau menunjukkan bagaimana bentuknya, tapi saya melihat tadi. Nah, jadi gimana nih? Mempelajari mata kuliah psikologi komunikasi sangatlah penting, bukan? Maka dari itu, memahami mata kuliah psikologi komunikasi sangatlah penting, apalagi bagi kalian calon seorang jurnalis. Karena dengan matkul ini kita dapat mengetahui karakter seseorang. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye-bye.